Bab 031. Heleh, si paling sok perhatian. Yasa mencebik, Yasa masih tahan dengan egonya untuk tidak lantas mengapresiasi kebaikan Widuri. Apa kamu butuh sesuatu lagi? Cemilan misalnya, kalau mau, saya akan pergi ke dapur dan membuatkan apa yang kamu mau, kata Widuri. Yasa menatap Widuri dengan hazel eyes yang membius. Widuri segan, ada tatapan mata Bian di dalam tatapan mata Yasa, mereka benar-benar identik. Ya udah kalau nggak mau dibuatkan cemilan. Selesai main, jangan lupa dinginkan dulu keringat kamu sebelum mandi ya, ingatkan Widuri dan Widuri hendak pergi. Tapi entah kenapa Yasa merasa membutuhkan Widuri saat ini. Entah untuk apa. Kalau nggak keberatan, aku minta waktu sebentar. Widuri urung pergi lalu melirik ke arah Yasa, jujur saja Widuri senang sekaligus meragu. Yasa minta waktu untuk apa? 52. Nggak perlu ngapa-ngapain, kamu cuma perlu diam dan dengerin. Tambah Yasa, sikapnya sedikit melunak dan mulai bicara seperti kepada teman. Kamu mau curhat? Tanya Widuri dengan lembut. Anjay. Peka banget ibu tiri gue. Ternyata dia tahu kalau gue emang butuh teman curhat sekarang. Batin Yasa lumayan takjub karena Widuri langsung terkoneksi dengan maksud yang ia simpan di dalam hati. Oke, jangan sungkan. Curhat aja ke saya bisa menjaga rahasia, saya akan menjaga curhatan kamu, ucap Widuri dengan senang hati. 53. Yasa dan Widuri duduk di bench kayu itu. Mereka duduk berjauhan, Widuri di ujung kanan sementara Yasa di ujung kiri dan di tengah-tengah mereka ada nampan berisi jus sirsak yang baru diminum satu tegukan oleh Yasa. Tolong bersikap objektif ya, menurut kamu, apa aku berlebihan kalau mengharapkan perhatian mama kandungku sendiri? Obrolan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Yasa baru nyaman dengan sebutan kamu, pada Widuri. Itu bukan masalah besar bagi Widuri, tidak apa-apa tidak dianggap sebagai mama sambung, sudah dianggap sebagai teman bicara saja, Widuri sudah sangat tenang. Sebentar, tahan Yasa sebelum Widuri sempat menjawab. Jawabannya jangan berisi nasihat. Pungkasnya. Dasar Yasa. Dia butuh teman bercerita tapi tidak mau menerima nasihat. Tapi tidak apa-apalah, Widuri harus menyesuaikan diri dengan apa yang Yasa inginkan jika memang ingin dianggap oleh Yasa. Oke, saya jawab ya. Berharap perhatian seorang mama itu adalah sesuatu yang sangat wajar, karena perhatian orang tua adalah hak setiap anak. Yasa merasa sedikit lebih baik. Jadi dirinya tidak merasa lebay-lebay amat. Selama ini, Yasa sering merutuki dirinya sendiri yang merasa lebay karena begitu haus akan perhatian orang tua. Kamu kan udah nggak punya orang tua, apa ada yang beda dengan saat mereka masih ada? Tanya Yasa lagi. Tentu aja berbeda. Tapi lama-lama terbiasa. Selama masih ada, orang tua saya juga nggak selalu memperhatikan saya, tapi yang saya yakini adalah cinta kasih orang tua itu akan selalu ada walaupun nggak selalu tercurahkan. Bahkan di saat mereka udah nggak ada lagi di dunia ini, saya masih bisa merasakan cinta kasih mereka. Yasa terdiam untuk waktu yang cukup lama. Yasa sepertinya sedang berusaha menerima takdirnya sebagai anak dengan orang tua kandung yang terpisah. Untuk sebagian orang, mungkin itu hal yang biasa, apalagi Yasa mendapatkan fasilitas dan kesenangan secara materi. Tapi tak ada seorang pun yang benar-benar memahami keinginan anak lelaki 17 tahun itu. Tapi Widuri sedang mencoba memahami itu walaupun tidak pernah ada di posisi Yasa.
Kamu mau mama papa kamu kembali bersama-sama lagi ya? Tanya Widuri mencoba memberanikan diri. Mustahil. Jawab Yasa tidak jelas. Mungkin ada satu hal yang kamu nggak pahami tentang mereka. Tapi walaupun mereka udah berpisah, kamu akan selalu jadi yang terpenting buat mereka. Semoga kamu bisa menghargai pilihan mama papa kamu. Jadi yang terpenting. Nggak ada. Yasa tersenyum kecut, tapi dia mulai mendengarkan setiap kata yang Widuri katakan. Papa kamu sangat sayang sama kamu. Tapi, mempertahankan pernikahan sama mama kamu itu adalah satu hal. 54. Yang berat, alasannya sangat sensitif dan mungkin kamu akan ngerti satu hari nanti. Ya pertahaninlah. Kurangi perdebatan. Apa susahnya sih? Ada yang bisa dan nggak bisa dikendalikan sama papa kamu, Yas. Berdebat di depan kamu adalah hal yang sangat papa. Kamu hindari, tapi kamu lihat sendiri kan. Bahkan setelah nggak hidup sama-sama pun, mereka masih tega berdebat di depan kamu. Harusnya kamu ketahui apa penyebabnya. Maaf loh, nggak ada maksud mengkerdilkan harapan kamu, tapi papa sama mama kamu itu nggak ditakdirkan buat hidup bersama-sama lebih lama. Tapi mereka akan selalu menyayangi kamu dengan cara apapun, kecuali buat hidup bersama-sama lagi, tutur Widuri panjang lebar. Widuri mengutarakan apa yang ada di pikirannya secara realistis. Widuri kesal dengan sikap Regita tapi Widuri tak lantas menjelek-jelekkan Regita secara gamblang di hadapan Yasa. Kamu ngomong kayak gitu karena sekarang kamu yang jadi istri papa, gitu. Sentil Yasa sambil melempar side eye-nya yang super sinis pada Widuri. Saya menilai situasi yang kamu alami ini secara objektif kok, seperti yang kamu minta. Tapi Widuri menanggapinya dengan santai. Iya sih. Tapi Yasa akui kalau jawaban Widuri memang cukup netral, tidak ada ujaran kebencian terhadap Regita. Gue kira si Mahmud mau jelek-jelekin nyokap gue, ternyata enggak. Oke, Mahmud, lo lulus ujian pertama dari gue. Ternyata lo emang nggak setoksik yang gue kira, ucap Yasa lagi di dalam hati, dan dia mulai memberi beberapa penilaian positif terhadap Widuri. Ternyata Yasa tak sekedar curhat, tapi Yasa juga ingin menguji Widuri. Apakah Widuri akan bersikap objektif atau menjatuhkan citra Regita di hadapan Yasa? Ternyata memang tidak. Intinya sih, selalu berpikiran terbuka. Lihatlah sisi baik dari segala sesuatu, dari hal buruk sekalipun. Mungkin sebelum kamu iri sama orang-orang yang terlihat lebih bahagia dari kamu, ada baiknya kamu merenung dan melihat orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekitar kamu. Yasa terdiam dan mendengarkan perkataan Widuri barusan. Misalnya Lanina. Dia berada di rumah ibu angkatnya, bukan di rumah orang tua kandungnya. Tapi kelihatannya dia sudah terbiasa dan bersahabat dengan takdirnya. Lihatlah ke sekitar, Yas, kamu akan menemukan banyak pelajaran berharga kalau mata, hati dan pikiran kamu selalu terbuka. Widuri melanjutkan. Yasa kena skakmat, walau secara halus. Ya. Memang benar, selama ini mata, hati dan pikiran Yasa memang tertutup. Yasa hanya sibuk menyesali nasibnya sebagai anak broken home padahal ada yang hidupnya lebih getir dari dirinya. Nah, papa kamu udah pulang. Apa kamu masih mau curhat? Tapi nanti ya, saya mau nyambut papa kamu dulu. Kamu habiskan jusnya ya, kata Widuri dan bangkit dari duduknya. Selesai memberi sedikit bahan renungan untuk Yasa, Widuri lanjut berjalan mendekat ke arah mobil Bian terparkir. Menjadi teman curhat Yasa,
cek. Sekarang waktunya melayani sang suami tercinta. 55. Mas, sambut Widuri dengan senyum manis yang seketika menggugurkan kelelahan Bian. Kamu lagi ngapain sama Yasa? Yasa nggak bersikap kurang ajar kan sama kamu? Cemaskan Bian. Ada rasa senang dan cemas tercipta bersamaan di dalam hatinya. Senang karena Yasa dan Widuri mulai duduk bersama, tapi juga cemas kalau Yasa bicara kasar dan membuli Widuri tanpa sepengetahuannya. Enggak lah, Mas. Kurang ajar gimana? Pelan-pelan, Yasa udah mulai nerima aku kok. Ya walaupun masih jutek-jutek ketus, jawab Widuri. Syukurlah. Yasa nerima kamu adalah salah satu momen yang sangat aku tunggu. Walaupun dia belum bisa manggil kamu dengan sebutan mama atau bunda, seenggaknya dia udah mulai menganggap kamu ada di rumah ini. Iya, Mas. Pelan-pelan aja, lagian gak mudah kok ada di posisi Yasa. Jadi, kita harus saling mengerti. Bian menatap Widuri dengan bangga. Betapa ia beruntung telah menemukan Widuri di dalam hidupnya. Sikap Widuri sangat fleksibel dan bisa disesuaikan di berbagai situasi. Benar-benar sosok perempuan yang Bian butuhkan selama ini. Tapi aku belum bisa masakin kamu, Mas. Kayaknya aku masih alergi sama bawang-bawangam, belum bisa bersahabat sama bumbu dapur. Nggak apa-apa. Kamu harus membuat diri kamu senyaman mungkin. Tugas utama kamu adalah mencintai aku dengan setulus hati kamu. Tugas yang lainnya nggak terlalu penting. Bian tersenyum menggoda. Wah, tugas utamaku ternyata semudah itu ya. Mudah. Iyalah, mencintai kamu dengan setulus hati adalah hal yang mudah banget, Mas. Aku sayang kamu dengan sepenuh hati, aku akan menjaga kamu sebagai suamiku sebisaku, aku akan membahagiakan kamu sebisaku, dengan usaha terbaik yang aku bisa. Yes. Aku sudah merasakannya, sayang. Cinta yang kamu kasih udah sangat aku rasakan. Sore yang cerah, mulai dari titik Bian memarkir mobil, mereka sudah saling bertukar kata-kata motivasi yang membuat perasaan cinta mereka semakin kuat. Yasa terjebak dengan romansa Bian dan Widuri. Walau matanya menatap kosong pada arah lain, tapi potret kebahagiaan Bian bermain-main di ufuk mata Yasa. Yasa sesekali mencuri pandang, Yasa melihat betapa sang papa bahagia ada di dekat Widuri. Vibenya sangat jauh berbeda dengan saat Bian hidup bersama Regita. Ternyata papa emang sebahagia itu dengan kehidupannya yang sekarang. Apa gue tega menghancurkannya? Lagian, nggak ada jaminan kebahagiaan juga sih kalau gue maksain papa sama mama rujuk lagi. Yang ada, setiap hari rumah ini bakalan jadi medan perang. Akui Yasa di dalam hatinya. Sayang, gimana kalau kita makan di luar lagi buat malam ini? Coba bayangkan, apa yang mau kamu makan buat makan malam nanti. Bian mengajak Widuri untuk makan di luar malam ini. 56. Mereka sudah beranjak dari area parkir dan berjalan bersama menuju ke dalam rumah sambil bergandeng tangan, berjalan semakin dekat ke melewati lapangan basket di mana ada Yasa yang sedang pura-pura asyik sendiri dengan bola basketnya. Mas, gimana kalau kita ajak Yasa sekalian? Siapa tahu Yasa juga jenuh makan malam di rumah terus. Kayaknya asyik juga kita makan malam di luar bersama-sama. Dan Widuri memberi usul untuk mengajak Yasa. Ide bagus. Kita ajak Yasa sekalian. Setujui Bian. Tapi kamu yang ajak ya, pinta Widuri. Oke.
Mungkin kamu bisa sekalian menghabiskan waktu sore sebelum maghrib sama Yasa di lapangan basketnya. Sekalian capek, Mas. Mungkin kalian bisa main one-on-one, pasti gemas deh, lihat kalian main basket sama-sama. Widuri memberi saran lagi. Seolah Widuri sedang mendorong Bian untuk semakin meluangkan waktu berkualitas bersama Yasa. Ide bagus lagi. Udah lama aku nggak main basket sama Yasa. Nah kan. Sini jasnya, biar aku bawa ke dalam, sekalian aku bawain minuman buat kamu ya, Mas. Iya, sayang. Bian melepaskan jasnya sehingga hanya menyisakan kemeja dan dasi, tapi dia ingin bermain ringan dengan putranya menghabiskan sore yang cerah itu. Widuri harap, Yasa akan senang dan merasa diperhatikan lagi. Widuri membawa jas milik suaminya untuk dibawa ke dalam rumah dan dia juga akan membawakan minuman untuk Bian. Bian berjalan semakin dekat ke arah Yasa. Lempar bolanya ke sini, Yas. Ayo main one-on-one sama papa. Tantang Bian. Yasa cukup terkaget. Sudah sangat lama Bian tidak mengajak Yasa untuk bermain basket. 57. Yasa melempar bolanya pada Bian. Dengan andal. Bian menangkap bola itu dengan sebelah tangan, dengan kekuatan jari-jarinya. Coba papa mau tahu, sudah sejauh apa perkembangan permainan kamu, Yas? Bian menantang, mulai main dribble bola dengan santai. Papa nantangin. Tanya Yasa merasa tertantang sambil meregangkan otot-otot lengannya. Sini, ambil bolanya. Biar papa nilai kemampuan defense kamu. Bian seolah berperan seperti seorang coach profesional. Tak disangka, Bian memiliki kepiawaian dalam bermain bola basket. Dia main dribble bola dengan andal, dan Yasa menghadang dengan teknik defense yang ia pelajari dari pelatih di sekolah. Keduanya saling berhadapan, tidak tampak seperti ayah dan anak, mereka lebih pantas sebagai abang dan adik. Saat Yasa berusaha mencuri bola dari sang papa, Bian melakukan akselerasi dengan melakukan gerakan tipuan sehingga bisa dengan mudah melewati Yasa, membawa bola ke dekat tiang dan melakukan layup dengan sempurna. 2 poin buat papa. Seru Bian dengan bangga. Yasa kesal. Dia akui kalau papanya memang andal dalam bermain basket, kalah jauh dari dirinya walaupun saat ini Yasa adalah skuad inti tim basket Bina Harapan. Your turn now, kid. Giliranmu sekarang, nak. Kata Bian lalu memantulkan bola basket itu pada Yasa. Yasa menerimanya dan sedang mencari cara untuk bisa melewati sang papa dan mencetak poin juga. Yasa main dribble bola sambil berjalan santai, sementara Bian sedang menghampiri untuk merebut bola itu sambil menggulung lengan kemejanya. Kalau aku menang, aku mau minta sesuatu sama papa. Kata Yasa. Mau minta apa? Bilang aja. Jawab Bian dan bermain serius mencoba menghalangi langkah Yasa menuju tiang ring. Aku mau Sima, aku mau papa izinkan aku bawa mobil sendirian, pinta Yasa. Oke, setujui Bian. Bian mencoba memotong pergerakan Yasa, tapi dengan cerdiknya, Yasa meniru gerakan Bian tadi dan berhasil membawa bola ke sudut lapangan lalu melempar bolanya hingga masuk. 3 point. Seru Yasa bergantian, dia berseru dengan bangga. Ya, lemparan Yasa lebih unggul daripada poin layup dari Bian sebelumnya. Bian tidak merasa tersingi, justru Bian bangga karena Yasa ternyata memang sudah berkembang dalam permainnya. 58. Aku 3 poin dan papa 2 poin. Ucap Yasa dengan hati puas. Okelah. Kamu unggul,
Yes. Your turn now, Dad. Giliranmu sekarang, Pah. Yasa menyerahkan lagi bolanya pada Bian. Mereka melakukan permainan dengan fair, dan tak pernah Yasa merasa sebahagia ini akhir-akhir ini. Ternyata, menghabiskan waktu sore dengan bermain basket bersama sang papa adalah salah satu hal yang ia butuhkan dalam hidupnya. Widuri kembali dengan segelas jus untuk Bian. Widuri turut senang melihat kebersamaan mereka. Seperti inilah yang Yasa mau, batinnya sambil berjalan dengan hati-hati, menghampiri dua lelaki yang sudah mulai berkeringat itu. Ini minumnya, Mas. Seru Widuri di pinggir lapangan.